Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan tugas akhir semester 8 Audit Sistem Informasi dengan judul Laporan Hasil Audit Sistem Informasi Siswa Katalog Produk Teh Studi Kasus PT Sinar Sosro Gunung Selamat. Sebelum masuk ke materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Berikut anggota-anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Alamsyah Maulana, sebagai ketua, NIM 192520998. Lalu anggota-anggota ada 4 orang. Yang pertama Rangga Dirantama dengan NIM 192521185. Lalu anggota yang kedua yaitu Beni Nizar dengan NIM 192521143. Lalu anggota yang ketiga yaitu Ruhul Jadid Abdus Salam dengan NIM 1925398. Dan anggota yang terakhir yaitu Muhammad Nur Effendi dengan NIM 1925280. Kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Mas Beni. Silakan Mas Beni. Baik, terima kasih. Ini adalah executive summary. Executive summary adalah audit ini bertujuan mengevaluasi keamanan sistem informasi katalog teh di PT Sinar Sosro Gunung Slamet menggunakan COVID-19. Pada domain APO 13, hasilnya menunjukkan tingkat kapabilitas berada pada level 2, manage dengan nilai 2,45. Yang berarti proses keamanan sudah berjalan namun belum konsisten. Ditemukan satu resiko tinggi, dua resiko sedang, satu resiko rendah. Rekomendasinya adalah membuat test take plan, menentukan KPI dan SLK keamanan, serta melakukan evaluasi keamanan secara berkala agar tata kelola menjadi lebih efektif. Next, Bang. Latar belakang. Latar belakang PT Sinar Sosro Gunung Slamet telah menggunakan sistem informasi katalog teh dalam kurung KT untuk mendukung pengelola data tes secara digital. Namun masih terdapat kendala pada kesesuaian fitur dan pengelolaan risiko keamanan data. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-19 agar sistem menjadi lebih aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Next, Bang. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan COVID-19 untuk mengevaluasi data kelola aplikasi e-katalog. Fokusnya adalah keamanan sistem, kendala data, pengelolaan risiko, dan kontrol internal. Penelitian ini tidak membahas aspek bisnis, tetapi berfokus pada peningkatan tata kelola teknologi informasi agar sistem lebih aman dan andal. Lanjut. Tujuan dan ruang lingkup audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keamanan dan tata kelola sistem informasi katalog teh menggunakan COVID-19. Pada domain APO 13, selain menilai kondisi saat ini, penelitian juga mengidentifikasi kesenjangan yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ruang lingkup audit meliputi hak akses pengguna, keamanan database, login, monitoring, kebijakan keamanan informasi, serta penanganan insiden keamanan. Audit ini dilakukan pada periode April hingga Juli 2025. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Ruhul. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Benny. Di sini saya selanjutnya akan membahas tentang objek audit sistem KT atau katalog teh. Yang pertama, platform web yang dikembangkan dengan framework Laravel atau PHP dengan basis data MySQL, di mana antarmuka menggunakan Bootstrap, servernya menggunakan XMPP atau APES, serta metode pengembangannya menggunakan Waterfall. Yang kedua, dimiliki Departemen IT Automation PT Sinar Sosro Gunung Slamet yang berstatus
aktif, dan beroperasi penuh untuk mendukung operasional manajemen produk teh. Lalu Product Lifecycle Management atau PLM, di mana untuk mengelola siklus hidup produk teh, profil rasa, komposisi bahan baku, standar kualitas, dan hasil uji laboratorium. Yang kedua, blok edukatif dan manajemen konten, di mana pembuatan, pengeditan, dan publikasi artikel edukatif seputar produk teh. Yang ketiga, visualisasi data spesifikasi logistik, di mana di sini menyajikan data logistik produk teh secara terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya ada COVID-19 dengan fokus APO 13. Yang pertama COVID 2019, di mana kerangka kerja tata kelola dan manajemen IT, manajemen TI dari ISAKA mendefinisikan 40 proses dalam 5 domain. Yang pertama ada ITM, EPO, BAI, DSS, dan MEA yang berfokus pada audit pada EPO 13 Manage Security. Yang kedua ada EPO 13.01 Establish ISMS, di mana penetapan dan pemeliharaan sistem manajemen keamanan informasi memiliki kebijakan formal, kontrol hak akses, dashboard admin Laravel, serta mekanisme autentifikasi dan otorisasi. Yang ketiga ada EPO 13.01 Risk Treatment, di mana rencana penanganan risiko ini keamanan tertulis, mitigasi ancaman, cyber atau SQL injection, akses di data, enkripsi data MySQL, serta penetapan KPI risiko. Next. Selanjutnya ada metodologi, di mana audit ini memakai pendekatan berbasis kerangka kerja atau framework-based audit yang mengacu pada COVID 2019 dengan fokus proses APO 13, di mana bukti dikumpulkan melalui observasi sistem, pemeriksaan dokumentasi teknis, dan kuesioner kepada 5 responden, lalu dinilai dengan kapabilitas ISO atau ISC 33000. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Rangga. Ada waktu Baik, dan terima lebih. kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bang Ruhul. Baik, selanjutnya adalah analisis desain faktor COVID 2019. Berdasarkan analisis 10 desain faktor di atas dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu strategis pertama, strategi perusahaan yang mengutamakan cost leadership dan client service stability, menempatkan efisiensi operasional dan keandalan layanan sebagai prioritas utama. Kedua, profil risiko TI yang tinggi pada aspek announce storage actions, data and information management, serta IT operational infrastruktur incidents menunjukkan kebutuhan mendesak akan penguatan kontrol keamanan dan manajemen data. Lalu ketiga, dengan threat landscape yang sangat tinggi, yaitu 90%, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan keamanan berlapis defense in depth yang komprehensif. Di sini ada beberapa tabel. Ya, DF1 itu enterprise strategi, itu interpretasinya itu efisiensi biaya dan kestabilan layanan menjadi prioritas utama. Lalu ada DF2 itu enterprise goals, patuhan regulasi, kelangsungan bisnis, optimasi proses, dan transformasi digital sangat kritikal. Lalu DV3 risk profile, risiko keamanan data dan akses tidak sah berpotensi dan dampak sangat tinggi. DF4 IT relate issue, insiden keamanan dan kepatuhan privasi menjadi isu kritikal yang harus segera ditangani. DF5 itu threat landscape, lingkungan ancaman sangat tinggi, memerlukan penguatan kontrol keamanan menyeluruh. DF6 compliant recruitment,
kepatuhan terhadap regulasi pada level normal dengan beberapa aspek. Lalu yang terakhir DF10 Teknologi Adoption Strategi. Perusahaan mengikuti tren teknologi yang telah terbukti tidak menjadi pionir. Oke, lanjut. Lalu proses COVID terpilih berdasarkan concluded scope. Berdasarkan hasil agregasi seluruh desain faktor pada kolom concluded scope di COVID 2019, desain toolkit diperoleh proses-proses dengan skor prioritas tertinggi. Tabel berikut menyajikan 9 proses dengan skor tertinggi APO 13. Managed Security memperoleh skor tertinggi yaitu 100 maksimum dengan target capability level 4. Lanjut Bang. Gambaran objek audit FISCO. Sistem informasi katalog produk teh pada PT Sinar Sosro Gunung Selamet merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan kerangka kerja Laravel, basis data MySQL, dan metode waterfall guna mengelola data produk secara digital dan terpusat. Lalu sistem ini memfasilitasi dua alur proses bisnis utama, yaitu manajemen autentikasi pengguna berbasis peran, yaitu role based access control, dan operasional pengelolaan data produk fruit beserta pelaporannya melalui dashboard administrator. Dalam konteks audit keamanan informasi, sistem KT beserta alur operasionalnya dievaluasi menggunakan kerangka kerja COVID 2019 pada domain APO 13, Managed Security. Penilaian ini secara spesifik berfokus pada praktik APO 13.01 dan APO 13.02 untuk mengukur efektivitas kebijakan keamanan informasi, manajemen hak akses, perlindungan basis data, serta kesiapan rencana mitigasi terhadap risiko cyber seperti akses tidak sah dan kebocoran data. Lalu skema rating. Ketentuan kelulusan per level suatu proses dinyatakan lulus pada suatu level apabila semua atribut proses pada level tersebut mendapat rating largely L atau fully P. Kenaikan level hanya dapat dilakukan apabila seluruh atribut pada level sebelumnya telah terpenuhi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Effendi. Pada slide ini ditampilkan daftar responden yang menjadi sumber data dalam proses audit. Jumlah responden sebanyak 5 orang yang berasal dari Departemen IT PT Sinar Sosro Gunung Selamet dan memiliki peran yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keamanan sistem informasi katalog teh. Responden pertama adalah intern asisten manajer yang bertanggung jawab terhadap kebijakan keamanan informasi. Responden kedua adalah staf administrator IT yang mengelola dashboard administrator dan kontrol hak akses. Responden ketiga merupakan developer sekaligus database administrator yang bertanggung jawab terhadap konfigurasi database MySQL dan autentikasi Laravel. Responden keempat adalah web developer yang mengelola sistem katalog. Sedangkan responden kelima adalah sistem analisis atau IT support sebagai pengguna internal dan dengan hak akses terbatas. Di bagian bawah terdapat metrik RACI yang menjelaskan bagian tugas dan tanggung jawab pada setiap aktivitas APO 13. Huruf R berarti responsible atau pelaksana, A berarti akuntabel atau penanggung jawab utama, C berarti konsultan atau pihak yang dimintai masukan, dan I berarti informan atau pihak yang menerima informasi. Matriks ini membantu memastikan setiap aktivitas keamanan memiliki tanggung jawab yang jelas. Next.
Pada slide ini dijelaskan instrumen penelitian yang digunakan dalam audit. Kuesioner disusun berdasarkan Word praktik pada domain APO13 COVID 2019, khususnya APO13.01 dan APO13.02. Kuesioner menggunakan skala Goodman, yaitu jawaban ya atau tidak. Setiap pertanyaan memiliki indikator pada level kapabilitas mulai dari level 1 hingga level 5. Untuk APO 13.01, pertanyaan berfokus pada penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS, seperti kebijakan keamanan, kontrol hak akses, dan pengukuran efektivitas keamanan. Sedangkan pada APO 13.02, pertanyaan berfokus pada pengelolaan risiko keamanan, mulai dari identifikasi risiko hingga adanya dokumen IT risk treatment plan dan pengukuran risiko menggunakan KPI. Hasil jawaban responden kemudian digunakan untuk menentukan tingkat capability organisasi. Next. Berdasarkan hasil perhitungan maturity, domain APO memperoleh nilai rata-rata 2,45 sehingga berada pada level 2 atau managed. Artinya proses keamanan informasi sudah dijalankan dan dikelola, namun belum sepenuhnya terdokumentasi dan belum diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Pada area yang berfokus pada keamanan, nilai maturity mencapai 2,50 yang menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan sudah cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan agar dapat mencapai target level 4, yaitu proses yang terukur dan dapat diprediksi. Next. Next, Pak. Pada slide ini ditampilkan hasil capability untuk proses APO 13. Secara keseluruhan, APO 13 berada pada level 2. Sedangkan target perusahaan ada level 4, sehingga terdapat selisih 2 level. Untuk APO 13.01 atau Established ISMS sudah mencapai level 3, karena kebijakan keamanan dan kontrol akses telah diterapkan secara konsisten. Namun, proses tersebut belum memiliki pengukuran berbasis KPI, sehingga belum mencapai level 4. Sementara APO 13.02 atau Risk Treatment Plan masih berada pada level 2, karena belum tersedia dokumen penanganan risiko keamanan yang formal dan proses penanganannya masih bersifat reaktif. Selanjutnya, Baik, terima kasih Mas Effendi. Saya akan lanjutkan slide selanjutnya, yaitu analisis gap current versus target. Kesenjangan sebesar 2 level antara kondisi aktual atau level 2 dan target level 4 mengindikasikan perlunya perbaikan sistematis, khususnya pada formalisasi dokumen keamanan, kebijakan SMS, dan prosedur tertulis, pengukuran kuantitatif KPI atau SLA keamanan, manajemen risiko proaktif basis data, dan pelaporan insiden terstruktur. Berikut tabel hasilnya bisa dilihat pada gambar di depan. Next, yaitu kesimpulan audit sistem informasi katalog T atau KT di PT Sinar Sosro Gunung Selamat dalam kerangka COVID 2019. Fokus APO 13 menunjukkan kapabilitas aktual berada pada level 2 atau manage. APO 13.01 sama dengan level 3. Lalu APO 13.02 berada di level 2 dengan maternity domain APO sebesar 2,45. Pengelolaan keamanan telah berjalan namun belum terstandarisasi dan belum terukur secara kuantitatif. Rekomendasi prioritasnya yaitu menyusun IT risk treatment plan tertulis, memformalkan dokumentasi SMS, lalu menetapkan KPI SLA, keamanan cyber, serta membangun review bulanan berbasis data agar proses APO 13 meningkat bertahap menuju target level 4 atau predictable. Sekian presentasi dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.